Oke, Mas Dika kembali lagi. Dan hari ini gue nggak main game dulu ya. Kebetulan hari ini gue mau ngobrolin mengenai Lebaran. Karena bentar lagi kita mau masuk Lebaran. Yap, ini masih bulan Ramadan, tinggal beberapa hari lagi. Dan ini sudah mau tanggal 18. Udah tanggal 18 April. Jadi ayo kita waktunya ngobrolin masalah Lebaran dulu yuk. Nah, ada yang perlu digarisbawahi. Kalau Lebaran itu emang ini semua orang pada mudik pulang kampung, dan bahkan Lebaran bareng keluarga itu emang momen yang paling penting banget. Karena emang itu emang paling ditunggu oleh umat Islam sedunia, bahkan Indonesia juga. Bener nggak? Kalau ngobrolin Lebaran itu kan emang tujuannya emang silaturahmi, tapi disitu kebanyakan juga sih kita kadang-kadang nggak enak kalau merasa kalau orang-orang tua kita dengan saudara kita juga lagi pada ngobrolin pekerjaan kita juga, ngobrolin yang lain juga. Jadi gibah itu bisa terjadi di mana-mana, menghindarnya aja pun susah juga. Jadi apa yang harus kita lakukan itu biasanya sering dipertimbangkan sama orang tua kita, apalagi ketika kita udah dewasa. Bener nggak? Nah, itulah sebabnya kita sendiri juga harus bisa hidup mandiri, dan kita juga harus bisa bulan puasa ini juga harus punya banyak amalan. Terutama kita harus bisa menuntut banyak ilmu lah ketika bulan puasa ini, terutama ketika jadi YouTuber gaming ini juga, sambil mencari instruksi, mencari semua masalah, bisa memecahkan rekor baru. Itu juga merupakan menuntut ilmu juga untuk bisa menyalurkan hasil ke sosial media juga, dengan tujuan apa? Untuk bisa saling bertukar peran lah, bertukar pikiran lah. Begitulah caranya, ya enggak? Terus yang perlu digarisbawahi menurut gua sendiri ya, itu kalau mengenai bulan Syawal ini, kadang-kadang kita biasanya mungkin ditawarin orang tua kita untuk apa, puasa Syawal ya, kira-kira 6 hari atau berapa hari lah. Itulah yang jadi pokok utama bagi kita sendiri. Tapi ya aku sarankan itu sesuai keinginan kalian saja. Kalau nggak puasa Syawal ya nggak apa-apa, tapi kalau dipaksa orang tua seperti itu kan nggak enak banget kan. Jadi ya kita harus bisa melihat situasi dulu. Harusnya kita harus bisa, kalau udah dewasa ini harusnya bisa mandiri, harus bisa hidup sendiri tanpa bergantung orang tua. Bener nggak? Dan itu juga terjadi loh sampai sekarang ini. Terus yang aku ketahui lagi, kalau di bulan Syawal ini emang mudik Lebaran, kalau situasi di jalan itu macetnya panjang banget, terutama di daerah jalan tol atau biasa dekat jalan jalur Jakarta juga udah kebetulan macet juga. Ya kira-kira lah mendekati Lebaran ini juga pada mudik, tiket kereta juga habis, tiket bis habis, bahkan tiket pesawat juga udah pada diborong. Ya begitulah, banyak sekali hal-hal yang tidak kita ketahui, karena ini emang musim-musim mereka pulang kampung.
reuni dengan keluarga itu emang penting banget. Itulah masalahnya. Reuni dengan keluarga itu emang ibadah juga sih, tapi ingat-ingat juga kalau menjaga lisan itu penting, terutama pada orang-orang yang tua. Dan nggak hanya itu aja, hari-hari kemenangan itu emang hari-hari yang paling dinanti-nantikan oleh umat Islam. Yang kita rasakan selama ini emang banyak sekali percobaan yang ada di bulan Ramadan. Ya, bisa jadi mental breakdown, bisa jadi masalah fisik apalah, terus bisa jadi masalah keuangan, atau bisa jadi apa saja yang kita sedang kerjakan saat ini memang butuh proses yang paling panjang juga. Tapi kalau Ramadan itu emang musim-musim dimana semua umat Islam dan semua orang-orang di Indonesia ini pada bertanding untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itulah yang aku ketahui dari puasa ini. Dan menurutku untuk Lebaran ini, siapa tahu kita bisa mendapatkan momen yang paling mengagumkan banget di Lebaran ini. Jadi kalau Lebaran ini bisa jadi Lebaran yang lebih baik lagi, insya Allah kita akan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi aku sendiri sebagai orang Islam juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian untuk Lebaran ini aku juga nggak terlalu berharap Lebaran ini bisa jadi momen yang bisa saling ketemu dengan keluarga untuk mengapresiasi diri, untuk tetap menjaga lisan dan tetap harusnya bisa jadi Lebaran yang lebih baik lagi lah. Nggak ada mental breakdown, nggak ada masalah apa-apa dalam keluarga. Karena begini, Lebaran ataupun bulan Ramadan itu emang penuh cobaan, terutama karena orang-orang dewasa, yang kita sendiri sudah dewasa itu emang dituntut untuk bekerja. Itu emang membutuhkan proses yang panjang, karena bisa jadi kejadian di dalam kerja itu kembali terulang karena satu kesalahan atau dua kesalahan aja itu bisa berakibat fatal. Nggak hanya berakibat fatal, tapi juga punya kerugian yang banyak sekali. Ya enggak? Nah, kita harus berhati-hati karena di dalam dunia kerja itu emang amalannya 2 kali lipat, pahala 2 kali lipat, tapi yang jadi masalahnya dosa juga bisa jadi 2 kali lipat karena banyak sekali ejekan atau hujatan ketika kerja. Begitulah prinsip kerjanya. Terus yang digarisbawahi lagi, kalau mengenai Lebaran itu emang biasanya ya jalanan itu pada macet. Nggak hanya itu saja sih, ada posko di mana-mana, terus pengalihan jalan juga di mana-mana. Bahkan biasanya yang paling parah lagi, Klaten, Jogja itu macet total. Bener nggak? Ya menurutku aja sih ini emang bener kalau Klaten sampai Jogja itu juga macetnya luar biasa. Di ibu kota provinsi juga kayak gitu. Emang lumayan ngeri juga sih ini Lebaran setiap harinya. Barangkali coba cari info kalau kalian juga merupakan domisili di
di daerah ibu kota provinsi, misalkan di Jogja atau Jakarta. Kalian tahu kalau situasinya tuh biasanya di kota-kota itu pada macet nggak? Itu kan memang musim mudik lebaran kan. Itu memang udah waktunya pada pulang kampung. Jadi menurutku sendiri ya, ini emang kemungkinan ini emang kegiatan yang wajib banget sih dilakukan oleh semua orang, terutama yang pada punya keluarga juga, yang saling berkumpul kan emang merupakan ibadah juga, ya enggak? Terus berikutnya COVID-19. Di musim lebaran ini kalau nggak salah ya, COVID-19 itu ini rada-rada mau berakhir, tapi ini belum berakhir sepenuhnya juga sih, karena nggak tahu nih kasus di negeri Tiongkok atau di Cina itu juga masih ada kasus atau enggak, kita juga nggak tahu. Tapi semoga aja lah tidak ada kasus, dan kita juga harus sering jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit, tetap pakai masker meskipun di luar, yang penting kita harus bisa jaga kesehatan, karena udara sekarang ini bukan hanya sekedar udara gara-gara COVID, tapi udara di luar ini emang kadang-kadang udah lumayan kotor ya. Jadi tetap pakai masker. Kadang di rumah tuh kita sering batuk, atau di luar pas nyetir mobil atau naik motor kadang-kadang sering batuk juga. Itu emang udaranya juga udah lagi nggak bersahabat banget. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan diri, jangan sampai sakit. Oke? Kita harus bisa menjaga paru-paru kita sendiri. Nah, berikutnya yang aku sendiri rasa pas lebaran itu masalahnya adalah THR. Nah, di sini semua orang pasti pengen dapat THR pas lebaran, baik dari keluarga, baik dari perusahaan, baik dari mana saja, itu kan emang banyak. Tapi kalau menurutku THR apapun aku nggak masalah, mau dapat berapapun aku nggak masalah. Yang penting seikhlas-ikhlasnya aja, karena ya emang tujuannya bisa bertahan hidup aja. Yang penting sesuai gaji, atau biasanya banyak sekali yang pengen punya THR banyak biar apalah. Ya menurutku sendiri tuh terlalu berlebihan juga, itu kan nggak baik. Ya biasanya ini emang terjadi di semua kalangan lah. Kan biasanya pada pengen tuh nyari duit untuk bisa dapat yang apa saja, kayak untuk urusan kerja atau yang lain lah. Itu masalahnya mereka pengen THR. Ya aku sendiri sih nggak ada masalah. Tapi ya yang penting, yang paling utama itu silaturahmi. Kalau kita cek lagi ya, itu emang silaturahmi itu emang penting sih pas lebaran. Tapi yang penting kita jangan sampai dimanfaatin sama saudara atau keluarga lah, disuruh ngapa-ngapain. Jadi kita harus bisa ngobrol atau bisa buka suara untuk tidak membicarakan orang lain atau saudara yang lain, karena itu sama saja dengan ghibah. Ghibah itu kan memang dilarang, karena itu sama saja memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Jadi itu tidak boleh, karena banyak sekali sih lebaran di situ ngumpul makan-makan sambil
terus habis itu ngobrol, ternyata ngobrolin orang lain juga, ngobrolin saudara kita juga, itu kan ya nggak hanya itu saja, mengenai masalah kesehatan, masalah lain-lain juga, masalah keuangan juga, itu kan nggak boleh juga, itu kan privasi diri sendiri juga. Memang banyak sekali sih kejadian seperti itu. Di lebaran tahun sebelumnya juga pernah, jadi jangan sampai hal itu terulang lagi. Paham nggak maksudku? Itulah sebabnya kalau lebaran ini emang kita dituntut untuk berbicara. Dan gak hanya itu saja, biasanya lebaran itu juga gak hanya sekedar punya banyak makanan, punya banyak saudara yang ngumpul di satu tempat, dan kita juga kadang repot atau enggak, itu jadi masalah ya. Kita juga nggak tahu loh hal itu seperti apa juga, benar nggak? Oke, kemungkinan itu saja sih dari gua mengenai lebaran. Tapi aku sendiri ya, semoga lebaran ini bisa jadi lebaran yang lebih baik lah. Karena untuk lebaran ini aku akan membuat jadwal, jadi aku nggak main game dulu pas hari-hari dekat lebaran ya, karena ini kan udah mau dekat lebaran. Jadi aku akan bikin vlog mengenai lebaran, dan Idul Fitri ini nanti aku coba untuk bisa bikin rekaman video lagi. Dan berikutnya kita akan coba jajal beberapa konten lah untuk mengenang masa-masa terbaik lebaran kita nanti. Jadi itu saja sih dari saya untuk selama ini. Tapi untuk lanjutnya nanti aku sendiri nggak tahu bisa upload atau enggak. Yang penting aku harus coba hal yang seperti ini. Ini emang hal yang paling mengagumkan juga sih. Namanya lebaran juga silaturahmi, namanya lebaran juga punya tujuan tertentu juga. Dan namanya lebaran itu ya juga punya satu hal, yaitu foto dan video. Bener nggak? Nah, makanya kita juga harus bisa menunggu momen seperti ini, karena nanti kita akan foto bersama, terus rekam video bersama, dan sekalian kita juga sekalian jalan-jalan sambil itulah menangin masa-masa yang paling indah di lebaran ini. Kadang traveling bareng keluarga atau traveling sendiri, kan kita juga nggak tahu kondisinya seperti apa. Karena di dekat lebaran ini biasanya udah pada habis semua tuh yang untuk jasa perjalanan sama tiket-tiket yang lain. Itu sesuai yang aku katakan tadi sebelumnya. Bener nggak? Nah, kalau mengenai lebaran ini, aku juga pengen banget bisa bikin konten, bisa banyak view juga. Jadi semoga aja kita saling mendekatkan diri untuk bisa menuntut ilmu lebih dalam lagi mengenai YouTube ini. Ketika di lebaran ini kita bisa saling berkumpul, saling berbagi ilmu juga mengenai YouTube. Semoga aja kita bisa dapat manfaatnya untuk lebaran hari ini, dan semoga aja pas dekat-dekat Idul Fitri nanti
aku sendiri sebagai pemilik channel akan mengumumkan sesuatu di Facebook, di Twitter atau di Instagram, yaitu akan membuat konten video mengenai Lebaran nanti pas deket-deket hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini akan full video mengenai mudik Lebaran. Oke. Jadi begitulah untuk pembahasan hari ini. Karena nanti untuk Lebaran ini aku harap ya kita bisa dapat momen yang baik dan ilmu yang baik juga di Lebaran ini. Semoga aja puasa kita di bulan Ramadan ini menjelang akhir pekan ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sendiri juga orang berpuasa ini juga dilipatkan ganda pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemudian sekedar info, untuk jadwal seperti biasanya masih tetap berlanjut ya. Untuk upload seperti biasa juga masih tetap berlanjut. Dan Kamis ini aku juga lagi sibuk dan ngurusin kerjaan di PT Mardika Alkesindo. Jadi kapan-kapan pas setelah Lebaran nanti aku mau tunjukkan ke kalian bagaimana kerjaku nanti, karena nanti aku akan menunjukkan kalian bagaimana Alkes ini berlangsung. Oke. Jadi begitu saja sih dari aku selama ini, semoga bermanfaat. Oke. Satu lagi pesan moral yang bisa dapat dari video ini. Bagaimanapun jalan kita di dalam bulan Ramadan dan Syawal ini adalah sebuah pengalaman dan pelajaran yang paling berharga banget bagi kita semua. Apapun kondisinya, kita sendiri harus tetap tabah dan jalani hal ini dengan penuh sukacita, dan apa saja yang kita lalui selama ini pasti akan tidak bisa dilupakan sama sekali. Tapi bisa saja terlupakan jika kita tetap aja fokus ke hal-hal yang berbau pekerjaan atau yang lainnya, atau urusan yang lain lah yang kita tidak ketahui sama orang lain. Itu kan jadi problem juga, orang jadi khawatir sama kita, terutama keluarga kita. Jadi menurut saya ya, puasa ini adalah percobaan, dan puasa ini juga menjadi prioritas utama kita untuk menuntut ilmu. Yap, begitulah kendala di bulan Ramadan ini. Dan setelah Lebaran ini akan situasi jadi semakin normal, yaitu lanjut bekerja lagi, bahkan kuliah dan bahkan sekolah juga, dan itu juga udah berlalu cepat banget ya enggak. Nah makanya pas setelah hari ketiga Lebaran nanti itu pasti pada pulang kampung semua, balik lagi untuk bekerja, dan jalan jadi semakin macet. Itu sih prediksiku untuk hari ini juga. Kemungkinan bisa jadi Lebaran ini akan jadi momentum yang berbeda. Oke, mungkin sekian gitu saja sih dari saya selama ini. Semoga bermanfaat. Jadi buat kalian semua yang di rumah, thank you yang sudah nonton video saya selama ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, silahkan like,
komen, dan subscribe. Oke, jangan lupa nyalain loncengnya. Kalau kalian ada masukan, tidak apa-apa, silahkan diisi di kolom komentar. Oke, thank you sudah nonton, semoga bermanfaat. Dan pesan gue, orang yang pintar akan selalu like, komen, dan subscribe, dan memberi arahan yang bagus untuk channel ini. Semoga lebih maju lagi dan akan diteruskan ke subscriber yang lain juga. Jadi kita sendiri juga harus bisa belajar lebih banyak lagi dan harus bisa bikin improve channel ini, bagaimana ini bisa jadi lebih baik lagi bagi saya sendiri dan bagi kita sendiri juga. Oke, thank you sudah nonton. Get well soon, see you at Eid Mubarak again. Jadi ayo, bagi kalian yang tahu channel ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan kita akan ketemu lagi di sesuai jadwal, dan kita akan lanjut lagi untuk progres channel YouTube Sarni Brothers ini. Oke, thank you, bye bye, dan selamat berpuasa. Bagi yang menjalankan, ayo tetap semangat untuk puasa hari ini sampai hari-hari menjelang Lebaran nanti. Oke.